Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Strategi Mahir Membaca dalam kurun waktu 1 bulan untuk siswa TK dan pra-SD. Ini adalah merupakan hasil penelitian saya beberapa tahun yang lalu dan belum pernah saya publikasikan dimanapun. Ini adalah kesempatan yang pertama kali saya menjelaskannya kepada khalayak ramai. Baiklah, sebelum saya memaparkan materi ini, saya perkenalkan, saya Mardaleni MPD, bertugas di SMK Negeri 2 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di sini saya akan mengambil moto, yaitu aku bisa membaca. Kenapa saya ambil moto ini? Karena saya yakin dengan menerapkan strategi yang akan saya jelaskan ini nanti, dalam 1 bulan siswa pemula itu sudah mahir membaca, sehingga yakin 100% aku bisa membaca. Di sini saya mengambil latar belakang yang pertama, itu rata-rata orang dewasa susah mengajarkan membaca bagi pemula. Pemula di sini yaitu siswa TK dan siswa pra-SD. Kenapa saya bilang siswa TK dan pra-SD? Karena pada anak TK itu mulai dikenalkan huruf-huruf, mulai dikenalkan cara membaca. Begitu juga untuk siswa yang pra-SD. Mengapa di sini disebut pra-SD? Karena siswa itu tidak semuanya bersekolah di TK. Ada yang dari PAUD, setelah PAUD mereka langsung masuk SD. Maka di sini disebut pra-SD. Nah, mengapa orang dewasa susah mengajarkan membaca bagi pemula? Karena mereka belum tahu triknya atau strategi yang pas, sehingga anak didik ini tadi cepat atau gampang sekali membaca. Selanjutnya, yang kedua, latar belakangnya banyak buku belajar membaca yang beredar, namun hasilnya masih belum maksimal. Kita bisa menemukan di toko-toko buku atau di Gramedia, itu banyak sekali beredar buku-buku cara cepat membaca, cara cepat belajar membaca, sukses membaca cepat, dan judul-judul yang lainnya yang lebih menarik. Tetapi setelah diterapkan tetap hasilnya belum maksimal, padahal usianya sudah mau memasuki SD. Latar belakang selanjutnya yaitu butuh strategi dalam mengajarkan membaca agar anak lebih cepat mahir membaca. Nah, di sini kita menggunakan strategi metode Iqra dalam mengajarkan membaca. Mengapa menggunakan materi strategi Iqra? Karena saya melihat anak-anak TK dan pra-SD ini kalau belajar mengaji dengan sistem mengeja itu lama sekali lancar membaca Al-Qur'annya. Tapi kalau dengan metode Iqra, dengan langsung membaca tanpa mengeja, mereka sangat cepat sekali menyambung huruf-huruf hijaiyah, sehingga mereka juga cepat dan lancar dalam membaca Al-Quran. Nah,
dari metode Iqra ini saya terapkan dalam metode membaca, mengajarkan membaca ke anak-anak. Baiklah, selanjutnya bagaimana strategi mahir membaca? Nah, saya kembalikan lagi. Tadi kita menggunakan metode Iqra. Selanjutnya langkahnya itu hafalkan huruf A sampai dengan Z. Dalam kurun waktu 1 minggu itu sudah harus hafal. Saya jamin ini pasti bisa hafal. Mengapa bisa? Kita tahu huruf A sampai dengan Z itu jumlahnya 26. Sementara kita 1 minggu ada 7 hari. Jadi dari 26 ini kita bagi, 1 hari anak diharuskan menghafal 5 huruf A, B, C, D, E. Jadi 5 huruf ini. Dalam 1 hari kita nggak usah mengambil waktu yang lama, cukup setengah jam saja kita mengajarkan anak menghafal huruf A sampai E. Jadi 5 huruf. Diulang terus selama 1 jam, sehingga dibolak-balik, diacak-acak hurufnya itu, anak itu hafal, nggak ada keliru lagi. Waktu yang setengah jam ini cukup dan bahkan sangat lama, sehingga anak tidak merasa bosan. Hari kedua lanjut 5 huruf lagi setelah E, F, G, H, I, C. Sudah 10 huruf hari kedua gitu. Jadi makanya saya bisa menjamin untuk 1 minggu anak-anak sudah hafal huruf A sampai Z tanpa keliru lagi, karena sering adanya pengulangan ini. Langkah selanjutnya yaitu kita ajarkan, di sini saya tulis beberapa bacaan di sini yang sangat sederhana sekali. Kalau biasanya di sini kita cara membacanya ya, A, B, A, ba. Jadi A, ba. Kan lama. Nah, pada baris selanjutnya A, B, A, ba. Nah, B, A, ba. B, A, ba. Belum tentu anak bisa membaca A, ba, ba, ba. Karena mereka mengeja. Tuh. Dengan cara mengeja itu sistemnya sangat lama sekali. Nah, kita kembali lagi ke strategi kita tadi, yaitu dengan metode Iqra. Jadi di sini kita tidak pakai mengeja. Jadi langsung saja kita perkenalkan ke anak. Pada hari selanjutnya itu A, ba. Jadi A, ba, ba, ba. Selanjutnya begini, A, ba, ba, A. Selanjutnya ba, ba, a, a. Maka di sini anak sudah bisa membaca ba, a, ba, a, ba. Begitu. Kita lanjut pada huruf C dan A. Di sini kita tidak mengeja C, A, ca, enggak begitu. Tapi kita langsung dengan metode Iqra tadi, yaitu ca. Pada baris selanjutnya anak sudah bisa langsung membaca ca, ca, a, ca. Baris kedua yaitu ba, a, ca, a. Sehingga baris ketiga anak dengan sendirinya sudah bisa membaca di sini baca, ca, ba. Baris selanjutnya siswa sudah bisa membaca baca, 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 baca. Kita lanjut di sini pada huruf D. Di sini saya contohkan da, di. Baris selanjutnya siswa kita sudah bisa membaca da, da, di, gitu. Pa, da, padi. Sehingga pada baris keempat siswa sudah bisa membaca di, mana, padi, di, jaga. Nah, akhirnya siswa ini sudah bisa mulai memahami, oh ini maksud kalimat ini di mana, padi dijaga gitu. Begitu dan seterusnya. Saya sudah membuat sebenarnya sampai dengan Z. Jadi nanti ada za gitu, ada zi, ada zu, ada z, ada zo gitu. Nanti kita cari kalimatnya yang pas berhubung di sini. Waktu kita
dan ruang kita ini sangat sedikit, maka saya cukup membatasi dengan huruf D. Selesai sampai dengan Z nanti, siswa kita sudah mulai lancar membaca untuk dua huruf. Kita contoh pada baris pertama di sini, siswa di sini sudah langsung bisa membaca sa, ya, ja, ga, a, ga, ma, saya. Siswa sudah mulai bisa membaca dan memahami. Oh gitu, jadi maksudnya saya harus bisa menjaga agama saya gitu, dengan dia tambah lagi ceritanya gitu. Kemudian pada baris kedua siswa bisa membaca saya, kaya, pahala, dan seterusnya sampai baris terakhir. Siswa bisa membaca kepada sesama. Jadi kita ambil dua huruf sehingga siswanya cepat paham gitu. Kemudian ada lagi di sini ada tiga huruf, tapi sebelumnya kita ambil dari dua huruf. Contohnya di sini saya ambil bapak. Ini kalau disingkat jadi tiga huruf, kita hilangkan a-nya menjadi bab. Selanjutnya sapa, disingkat lagi jadi sap. Lapa jadi lap. Pipi jadi pip, dan seterusnya, sehingga pada baris ini siswa sudah bisa membaca sedap, gelap, mantap. Baris selanjutnya kelip, kedip, redup, hidup, salep, selop. Nah, jadi siswa kita sudah bisa mulai membacanya. Kemudian begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Nah, selanjutnya di sini saya ambil contoh am, im, em, om. Jadi siswa sudah bisa membaca dengan sendirinya. Ambil, imsak, pa, ma, empat, ombak, gitu. Salim, jaga, dari, tidur, lelap. Nah, di sini dengan bisanya siswa dia sudah bisa membaca buku cerita. Saya sudah bisa menjamin dengan selesainya dengan tiga huruf ini nanti siswa sudah mahir membaca, sehingga dalam waktu 1 bulan siswanya tidak lagi mengeja, tapi sudah bisa membaca seperti kita orang dewasa. Bahkan buku cerita sudah bisa mereka baca. Sambil membaca mereka juga bisa langsung memahami isi cerita ini. Nah, kenapa saya menekankan di sini siswa TK dan pra SD harus bisa membaca? Karena kalau kita lihat kurikulum K13 sekarang ini, siswa kelas 1 SD materinya sudah lumayan berat. Jadi kalau siswanya bisa membaca, maka siswa bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan kurikulum 2013 ini. Nah, demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan mengenai strategi belajar membaca bagi pemula, yaitu siswa TK dan siswa pra SD. Baiklah hadirin sekalian, mungkin ini saja. Selamat mencoba. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.